Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin suatu tontonan, suatu pengalaman, suatu hiburan, suatu ilmu kalau ada. Di hari ini saya akan mereview tentang budidaya lele di musim-musim yang sangat tidak menentu ini. Namun sebelumnya saya minta kepada para sahabat untuk niati suatu menonton, suatu subscribe, suatu like, suatu komen, suatu share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol notifikasinya, setuh lonceng lonceng supaya tidak ketinggalan konten-konten dari Genetika Akademik. Kali ini saya akan memperlihatkan ikan yang dari 2 minggu yang lalu terkena penyakit. Ini di blok A hampir semua itu bermasalah terkena penyakit. Dan ini lele yang sudah usianya 1 bulan pun sudah terkena penyakit. Ini saya mau ngasih pakan pelet yang saya sudah kasih obat. Langsung saja ini kasih pakan. Di musim-musim ini memang sangat rawan dengan berbagai macam penyakit. Ini nanti akan saya tunjukkan berbagai macam penyakit yang ada di sini. Kebetulan di sini lengkap. Ada kolam yang terkena bakteri Aeromonas, ada kolam yang terkena kumis, keriting, dan putih. Ini bagi pembudidaya, ini memang musim-musim ini harus siap mental, siap segalanya, pokoknya mental dan kinerja pengawasan yang ekstra. Ini kemarin kena bakteri Aeromonas dari 2 minggu yang lalu. Ini sudah mulai agak membaik. Di sini saya cara penanganannya jika terkena penyakit musim seperti ini. Pertama saya dituras, kemudian dikasih garam krosok, terus dikasih PK dan dikasih glucover. Dalam obat yang dicampurkan dengan pakan itu variatif, tergantung dari kita melihat tanda-tandanya penyakitnya apa, bakteri ataukah jamur ataukah parasit. Kita lanjut. Ini kolam yang kedua. Ini terkena bakteri Aeromonas. Ini kemarin bentuknya mati. Dan itu ya, kelihatan lukanya. Lukanya itu merah-merah, itu tandanya sudah dalam tahap penyembuhan. Kalau lukanya masih putih, itu masih dalam tahap pembusukan, belum ada tanda penyembuhan. Kalau lukanya masih kelihatan putih, tapi kalau sudah kelihatan kemerah-merahan, itu tandanya sudah mulai membaik dalam proses penyembuhan. Tuh kan banyak sekali yang terkena Aeromonas, dan itu kelihatan luka-lukanya. Penanganannya juga sama, dituras dan berbagai obat yang dilarutkan ke air tadi. Dan untuk pakan, obat yang dicampurkan dengan pakan itu variatif. Kalau ini bakteri Aeromonas, saya menggunakan obat antibakteri. Di sini saya menggunakan Mikoral, itu obat untuk bakteri ya, bakteri luar untuk manusia, beli di apotek. Saya menggunakan itu untuk
lele yang terkena bakteri Aeromonas. Itu lukanya sudah merah-merah, tanda-tandanya mulai dalam tahap penyembuhan dan penyebaran penyakitnya sudah melambat. Kita lanjut. Ini kolam juga usia 1 bulan. Ini juga terkena bakteri Aeromonas, tapi tidak parah nih karena langsung saya tangani. Setiap hari kita harus memasukkan garam rosok gunanya untuk membunuh bakteri yang terdapat dalam kolam, terdapat dalam air. Selain dengan obat-obat yang dilarutkan, dibibiskan ke dalam pakan pelet. Lanjut kolam berikutnya. Ini kita terkena bakteri Aeromonas. Lukanya masih kelihatan merah-merah, sudah mulai tahap penyembuhan. Ini tiap hari saya kasih garam rosok, juga PK, juga cover yang dilarutkan ke air dan yang dibibiskan ke pakannya menggunakan koral. Kita lanjut kolam ini berikutnya. Ini sama ya dengan bakteri Aeromonas. Ini lukanya juga sudah merah, sudah nggak putih. Kalau masih putih, kemungkinan itu masih tahap pembusukan. Dan jika udah 1 minggu diobati masih tak putih, biasanya itu sudah tidak bisa diselamatkan dan akhirnya akan mati. Itu contohnya ada satu yang mati. Berikutnya ini kolam yang baru pengisian 3 hari. Nih, karena tadi tuh banyak sekali yang mati, jadinya saya kasih aliran air. Karena itu banyak sekali isinya yang kayak minyak tuh, karena itu efek dari ikan-ikan yang mati yang mulai membusuk dan membudar. Ini nggak mau makan ini ya. Tuh nggak mau makan. Dan selanjutnya ini yang terkena kumis keriting. Ini kena kumis. Ini seharusnya udah dipanen, namun terserang penyakit, akhirnya ditunda. Ini juga kena kumis. Kolam yang seharusnya bisa dipanen, tapi terkena penyakit hanya ditunda. Banyak sekali waktu-waktu yang harus diundur musim panennya karena memang satu faktor penyakit dan dua faktor penyakit yang akhirnya ikan tidak dikasih pakan.
Nah ini, kalau normalnya ini sudah bisa dipanen kalau tidak terserang penyakit dan terus dikasih pakan. Karena kalau dikasih pakan itu hanya dikasih pakan pelet yang telah dicampur dengan obat, tidak boleh kekenyangan. Hanya sekali dikasih pakan pelet yang telah dicampur obat. Ini 1 bulan pengisian 10.000. Ya, demikian tadi sahabat review tentang kolam-kolam yang terkena penyakit di musim seperti ini. Semoga konten ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, telah subscribe, like, dan komen, serta share. Dan saya ingatkan kembali bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten dari Genetika Akademik. Demikian tadi konten dari saya. Semoga bermanfaat, menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.